halo, apa kabar? Tetap dalam suasana yang terus berisik menjelang 1 April. Bung Rocky, kemarin hari Sabtu itu Bung Rocky ada 2 tokoh penting bertemu nih, yakni Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bertandang ke rumah dinas dari Ketua DPD Lanyala Mataliti. Yang menarik ini adalah statement dari Andika yang menyatakan dia mendukung pernyataan dari Lanyala yang agar aparat tidak represif pada aksi unjuk rasa tanggal 11. Karena apa? Karena unjuk rasa, dia tidak menyebutnya unjuk rasa mahasiswa, unjuk rasa itu adalah hak konstitusional warga. Nah, ini saya kira ini satu sinyal penting dalam dunia politik, bukan hanya pernyataannya, tapi ada sinyal penting di balik pernyataan Andika itu. Sinyalnya itu kita lihat nanti minggu depan, akibat dari sinyal itu. Kemarin saya baca survei Andika ada di 4%, mungkin udah 5%, mungkin minggu depan 7% elektabilitas Andika. Karena mengucapkan hal yang membuka semacam keraguan-raguan, atau bukan membuka, mencairkan kebekuan keraguan-raguan bahwa besok akan ada kekerasan segala macam. Nah, sebagai Panglima tentu dia mencium dengan atas basis laporan intelijen titik-titik rawan yang memungkinkan diam-diam terjadi infiltrasi orang luar sehingga menimbulkan kekacauan. Kan tetap istana itu khawatir. Jadi bukan mahasiswa yang khawatir untuk disusupi. Mahasiswa punya sistem sendiri untuk mencegah penyusupan. Istana yang khawatir bahwa dia itu tidak mampu untuk mencegah bila terjadi keadaan yang membahayakan. Jadi sinyal Andika tentu dikoordinasikan dengan kepolisian bahwa oke, aman-aman aja. Artinya tentara bakal ada di belakang mahasiswa. Gampangnya begitu bacanya kan. Dan kita mulai ingat pola itu tuh juga di 98 begitu yang terjadi. Tapi yang menarik adalah ini dua tokoh. Kalau Lanyala jelas dia mau fire aja, mau perang dengan kebusukan istana. Gampangnya begitu. Kalau saya ngomong dengan mahasiswa, kok Pak Lanyala begitu ya? Ya mereka anggap bahwa ya itu Pak Lanyala memang ada momentum. Tapi Lanyala mulai paham bahwa suara DPD itu signifikan dalam keadaan justru ketidakpastian. Jadi Lanyala memanfaatkan momentum itu, memanfaatkan secara baik justru untuk mengatakan bahwa DPD punya suara. Bahkan dalam keadaan ketegangan politik, DPD bisa muncul sebagai semacam perangkul semua insan politik. Karena DPD ada di semua wilayah Indonesia dan betul-betul representasinya adalah langsung. Itu kalau partai politik kan representasinya melalui ketua partai. Kalau ini kan langsung. Nah, Andika udah kemarin dia dapat momentum masuk di dalam satu kontroversi, tapi kemudian orang menganggap ya itu baik. Keputusan Andika untuk memungkinkan semua warga negara termasuk anggota Partai Komunis Indonesia untuk ikut mendaftar jadi TNI. Yang nggak boleh adalah partainya. Tapi kalau cuma anak cucu itu nggak ada problem. Jadi terlihat dalam analisis akademis Andika itu paham sebut aja pemisahan antara politik sipil dan politik militer. Yang nggak boleh tentu kalau Andika ikut campur membuat undang-undang tentang PKI atau apalagi undang-undang tentang dirinya sendiri. Tapi Andika hanya membuat peraturan Panglima dan itu biasa aja. Nah sekarang naik lagi satu oktav kegiatan sipil Andika, yaitu mengunjungi Lanyala. Jadi kita tetap lihat Andika punya potensi untuk masuk dalam percakapan politik sipil. Bukan politik sipil ya, percakapan politik sipil. Dan itu yang mungkin tadi sinyal itu memperlihatkan bahwa tentara punya penciuman yang lebih peka terhadap keadaan itu. Dan dibandingkan dengan para politisi. Politisi kan manut-manut aja pada presiden. Tapi Andika mulai tahu dia kasih jarak dari kekuasaan, bahwa dia ada di belakang aktivitas masyarakat sipil yang berbasis konstitusi. Jadi para mahasiswa aman karena Pak Andika menjaminkan itu melalui sinyal pertemuan antara Panglima Militer dengan Panglima masyarakat daerah. Nah, kita sebut aja begitu. Panglima rakyat daerah. Jadi karena bagaimanapun kita tahu tentara ini garisnya komando gitu ya. Meskipun Andika menyatakan bahwa pasukan-pasukannya itu sudah di bawah
BKO atau bawah kendali operasi dari Polres, tapi tetap saja statement Andika ini bagi TNI itu adalah perintah jelas gitu bahwa amankan situasi, tidak boleh represif. Itu kan yang akan dilakukan oleh tentara. Itu namanya dalam komando tentara clear and loud gitu. Jelas, jernih dan kuat suaranya, tegas itu. Jernih dan tegas. Jadi aman ini dipastikan ya, Bung Rocky ya. Aman kan, Pak Mahfud juga akhirnya mesti muncul lagi. Ya itu memang nggak pernah negara melarangnya, dia nggak ucapin juga, nggak boleh melarang, bukan? Ya memang tidak boleh melarang. Jadi kita lihat sebetulnya ya ada gumpalan energi yang sedang bergulir, yang kemarin kita metaforkan sebagai batu yang sedang turun dan menyeret kiri kanan itu, dan itu yang dipahami justru oleh dua panglima tadi. Panglima TNI dan Panglima Rakyat Daerah itu Lanyala. Julukan baru Panglima Rakyat Daerah. Tapi gini, kalau kita baca sejarah, saya kira mulai dari tumbangnya Orde Lama, kemudian juga Orde kemarin reformasi dan sebagainya, kita mesti melihat di situ bahwa TNI selalu ada di situ ya. Ada faktor TNI itu faktor yang sangat determinan dalam perubahan-perubahan kekuatan itu, perubahan-perubahan politik itu. Memang, dan rakyat sebetulnya secara psikologi dalam setiap terjadi ketegangan orang lirik ke TNI karena dianggap TNI ya bersih dan tahu arah bangsa tuh dibandingkan dengan penegak hukum yang lain. Jadi kekacauan koordinasi istana itu menyebabkan TNI muncul secara natural, bukan karena TNI mau campur urusan sipil, tapi rakyat sipil justru kasih poin dan minta perlindungan TNI. Itu dibaca dengan bagus oleh Panglima TNI. Dan itu adalah hal yang secara historis betul. Karena memang kalau kita sebut dulu tentara rakyat, ya memang begitu keadaannya tuh. Tapi kemudian kita masuk dalam reformasi dan kita ubah konsep tentara rakyat itu bukan tentara yang berpolitik, tapi tentara profesional yang mengerti politik rakyat. Kan itu formulasinya tuh. Tapi saya kira sampai sekarang doktrin bahwa politik TNI itu adalah politik negara itu masih terus dijaga dengan tradisi itu kuat, dan ini yang mesti dibedakan loh antara politik negara dengan politik kekuasaan. Ya, TNI paham itu, dan kalau saya diskusi saya pernah diskusi di sekolah tinggi Seskoat, Seskogab, dan itu selalu mereka menganggap bahwa kami tentara profesional, tapi sejarah kami datang dari keinginan untuk menghasilkan keadilan. Dan itu artinya kami ingin agar supaya politik negara itu dipisahkan dari politik pemerintah. Karena negara punya dalil yaitu keutuhan bangsa, sementara pemerintah itu potensi untuk pecah belah gitu, untuk hancur dari dalam. Dan itu diajarkan supaya Panglima TNI sendiri memberi contoh hari ini bahwa politik negara itu bukan politik kekuasaan, atau lebih gampangnya politik kekuasaan itu bukan politik negara. Politik negara itu dijamin dalam amandemen dalam konstitusi, tapi politik kekuasaan berubah setiap 5 tahun tergantung konstelasi tukar tambah politiknya. Ya, oke, Borogi, saya kira isyarat ini jelas bahwa akan terjadi perpindahan kekuasaan gitu. Yang jelas kalau yang pasti tahun 2024 kita tidak tahu apakah kemudian ada perkembangan yang lain, apakah itu kemudian karena pemburukan situasi itu lebih awal, tapi yang jelas bahwa era Jokowi itu cepat atau lambat itu akan terjadi. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk diskusi tentang apa yang bisa kita pelajari dari pada era-era kepemimpinan Jokowi. Ini karena saya kira pada era Jokowi ini semakin menegaskan betapa kekuatan modal atau yang kemudian belakang kita sebut kemudian menjulur kemana-mana menjadi oligarki itu sangat mendominasi kehidupan politik dan ekonomi di negara ini. Dan presiden itu kan ya hanya jadi pelaku atau kalau orang nyebut sebagai boneka saja. Dan mereka ini dipastikan akan mencari boneka-boneka baru lagi pasca Pak Jokowi. Ya, itu yang sekarang lagi kita cemaskan sebetulnya. Kan seolah-olah dianggap oligarki itu hanya mengasuh Jokowi. Ya, salah itu. Bukan ternyata dia mengasuh juga partai-partai politik, bahkan mahasiswa juga diasuh, mahasiswa yang doyan amplop itu. Yang lebih serius lagi, kita jangan lupa bahwa
Ubedillah Badrun justru memberi perspektif lain atau perspektif baru pada soal oligarki, itu langsung pada anak-anaknya. Jadi ini bukan lagi oligarki, tapi betul-betul KKN juga. Kan anak-anak presiden itu yang dilaporkan. Dan itu yang orang ingat diam-diam, bahwa ternyata memang ada oligarki yang menguasai presiden, tetapi anak-anaknya juga menjadi oligarki di istana, memanfaatkan oligarki besar untuk kepentingan bisnisnya. Kan tetap orang curiga, bagaimana ada pisang goreng, jual pisang martabak, tiba-tiba perusahaannya meledak dan investor masuk ke situ. Kan itu namanya, itu melebihi dari zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto pasti ada semacam kepres yang memberi keuntungan pada keluarga istana, dan itu semua orang tahu karena itu bagian dari politik presiden pada waktu itu, Presiden Soeharto. Tapi kita mau rubah itu sekarang ini, dan ternyata nggak bisa diubah. Justru di era Pak Jokowi yang demokratis dan terbuka, itu bisnis keluarga itu betul-betul jalan diam-diam. Dan bagian ini kan nanti baru bisa terbuka kalau Pak Jokowi langsir. Kalau Pak Harto dari awal fair, bahwa fair dalam arti ya terbuka, semua orang bisa tahu apa yang disebut monopoli cengkeh, monopoli jeruk pada waktu itu, BPPC segala macam. Kalau sekarang diam-diam. Kenapa? Karena sistem kapitalisme juga orang bisa taruh saham tidur di situ, silent partner dalam bisnis segala macam. Tetapi orang semacam Ubedillah dan banyak orang di luar itu menganggap justru ini yang paling berbahaya. Karena presiden sebetulnya menabung KKN diam-diam. Nah, ini yang kita cemaskan. Tentu oligarki atau mereka yang berbisnis dengan presiden ingin menyelamatkan bisnisnya di masa depan. Sehingga sampai sekarang kan nggak ada sinyal bahwa Presiden Jokowi udah punya kader untuk menyelamatkan bangsa ini, nggak ada tuh. Ganjar kemarin justru ditolak di UGM tuh. Lepas dari apakah itu permainan PDIP untuk menyingkirkan Ganjar, ya itu biasa aja tuh. Tetapi tetap orang nggak lihat setelah Presiden Jokowi siapa yang akan mimpin. Nah, kita mesti ambil semacam momentum untuk mempercakapkan ini nih. Bukan dengan partai-partai politik yang udah jadi kroninya istana, tapi dengan masyarakat sipil, terutama mahasiswa harus memunculkan alternatif. Semacam kombinasi antara riset akademis dan hati nuraninya, masih bisa memunculkan satu dua tokoh yang untuk sementara misalnya bisa jadi panutan. Nah, tokoh-tokoh yang potensial itu juga diminta untuk secara clear sejak sekarang mengucapkan politik kebangsaan, itu intinya. Ya, yang saya khawatirkan kan kita ini salah mengambil kesimpulan gitu, dan menganggap bahwa musuh utama itu adalah Jokowi, dan kemudian setelah era Jokowi berakhir itu semua persoalan bangsa ini akan baik-baik saja. Padahal kan sebenarnya bukan seperti itu. Oligarki pasti akan mencari boneka baru lagi gitu. Itu yang orang anggap bahwa Rocky Gerung, Hersumono, FNN hanya ingin jatuhin Jokowi. Bukan. Jokowi jatuh, tapi sistemnya itu nampung orang baru dengan watak yang sama, ya berulang lagi yang disebut neo-Jokowisme. Kan bisa berulang begitu tuh. Jadi kita ingin supaya rakyat yang pertama itu paham bahwa kedunguan kekuasaan itu dimanfaatkan oleh oligarki untuk nabung modal. Nah, itu yang harus kita pastikan. Supaya nanti kalau terjadi perubahan, betul-betul berubah juga pola kita, atau pola rekrutmen politik kita, pola struktur ekonomi kita. Itu sebetulnya, kalau Jokowi mah soal kecil, ya, itu pasti jatuh, bahkan jatuh secara natural atau jatuh secara tidak natural. Tapi itu bukan itu inti. Jadi kalau kita katakan beroposisi, kita beroposisi terhadap ide-ide konyol di kekuasaan yang justru memperbanyak oligarki. Nah, sekarang Pak Jokowi bingung sendiri. Dia mau turun susah karena belum ada prestasi. Kalau dia tetap di atas kursi itu juga pada akhirnya akan patah. Jadi bingung sendiri kan. Itu yang dari awal kita ingin agar supaya ada kurikulum berbangsa dan bernegara. Ibu Mega datang dengan ide yang tegak lurus dengan konstitusi. Oke. Ibu Mega akhirnya jadi panutan. Tapi bukan Ibu Mega aja tidak cukup. Karena Ibu Mega secara politik juga banyak masalah. Kader-kadernya yang ketangkap korupsi. Tapi sementara kita menganggap bahwa Ibu Mega justru dalam keadaan yang kacau ini berpikir betul-betul konstitusional. Dibanding dengan partai-partai lain yang sebetulnya hanya nunggu remah-remah dari APBN. Tuh. Jadi kebingungan itu yang mesti diisi oleh satu gagasan baru ke depan. Gagasan itu sih kita tahu semua banyak. Tapi mesti ada momentum untuk membuat gagasan itu tiba jadi percakapan publik. Nah, momentum itu besok 11 April supaya orang terbuka bahwa mahasiswa bukan nggak ada urusan untuk menurunkan Jokowi, bukan kerjaan mahasiswa. Mahasiswa ingin sistem ini berubah. Kebetulan Presiden Jokowi ada dalam sistem.
maka ya satu paket aja kan. Jadi itu jalan pikiran mahasiswa. Dan itu benar secara akademis dan bagus secara moral. Ya, ya, saya khawatir kita nanti seperti orang yang frustrasi karena kita bergerak di dalam labirin gitu ya. Mereka menganggap bahwa persoalan bangsa ini adalah Jokowi. Gitu. Ternyata ketika Pak Jokowi mengakhiri masa jabatannya, seperti Anda sebut tadi secara natural atau tidak natural, ternyata kita juga menemukan hal yang sama lagi gitu. Hanya figurnya berubah lagi, bukan namanya bukan Jokowi. Kita tidak tahu siapa kan. Ya, buat sementara semua orang menganggap bahwa ya oligarki itu sebetulnya kan nitip pesan selalu melalui Pak Luhut, karena semua kebijakan itu bisa bereskan oleh Pak Luhut. Pak Luhut jabatannya mungkin udah 30 sekarang. Jadi orang menduga bahwa kok Pak Jokowi yang diasuh oleh PDIP untuk jadi pemimpin sekarang diasuh oleh Pak Luhut yang adalah wakil dari oligarki. Kan cara berpikirnya begitu tuh. Sehingga orang menganggap ya public enemy-nya ada Pak Luhut. Pak Jokowi itu hanya disetir-setir oleh Pak Luhut. Itu memang betul adanya. Karena Pak Jokowi akhirnya terjebak di situ. Nggak bisa lagi, nggak tahu mau ngapain selain ya udah minta tolong Pak Luhut kan. Jadi dari awal desain itu memang kita bisa baca dari awal ini akan keblok nanti. Pak Jokowi akan disalahkan oleh sejarah, oligarki justru akan menganggap oke, Jokowi nggak mau taat pada kita cari tunggangan lain. Dan itu yang membuat Ibu Mega mungkin marah bahwa kenapa bangsa ini tidak bisa diatur secara beradab melalui institusi, tapi hanya diatur oleh 2-3 orang yang ada di sekitar Pak Jokowi, termasuk Pak Luhut yang dicecar terus selama ini. Dan itu memang ada fakta sejarahnya kok. Pak Luhut dari awal berbisnis dengan Pak Jokowi, lalu tumbuh jadi penasihat utama, lalu akhirnya jadi kroni yang betul-betul istana sentris dalam politik. Kan begitu. Itu kalau kita terangkan secara akademis. Tapi mak-mak menganggap bahwa ya itu lu lagi yang kuasai Indonesia kan begitu. Ya. Nah, tapi kita penting mengingatkan untuk bahwa jangan sampai kemudian kita mengalami situasi frustrasi. Kalau bangsa yang frustrasi itu bahaya. Nah, apa yang mestinya kita lakukan dalam situasi semacam ini, Bung Rocky? Banyak percakapan yang mulai mengarah pada semacam to be or not to be. Kalau dia nggak turun sekarang, justru kita akan hancur. Ya, itu poin bagus sebetulnya. Karena orang marah, maka orang anggap oke, ini turunin dulu dia Jokowi. Tetapi refleksi mesti ada tuh. Misalnya ya mesti betul-betul, sebab dalam 2 minggu ini bisa betul-betul Presiden Jokowi diturunkan. Lalu kita berpikir kita belum sempat mengkonsolidasi institusi penggantinya. Kalau idenya tetap kita tahu siapa yang mesti memimpin dengan ide apa tuh. Jadi kita mesti lihat misalnya komposisi triumvirat ini bagaimana, apa permanen nanti. Karena tetap kalau disebut triumvirat, kalau Jokowi mundur, kekuasaan pindah pada Ibu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Pak Prabowo. Lalu orang anggap Prabowo yang paling mungkin melanjutkan kekuasaan. Lalu Pak Prabowo mengambil kesempatan untuk mengkonsolidasi dirinya sehingga MPR memilih dia sebagai presiden misalnya. Itu kan potensi-potensi yang bisa terjadi. Lalu banyak orang yang merasa bahwa ada problem. Ibu Mega mungkin menganggap bahwa kalau triumvirat berarti Mbak Puan nggak sempat dititipkan pada Pak Prabowo karena perubahan situasi cepat-cepat. Nah, beginian ini kan hal yang sebetulnya nggak rumit, tapi dia menjadi ketegangan karena orang mencurigai Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo punya reputasi yang sampai sekarang ambisi pemerintahnya masih ada. Padahal itu normal aja diatur oleh undang-undang ya triumvirat. Lalu ada Pak Lanyala yang timbul diminta oleh sejarah untuk menjadi sangat kritis. Lalu orang mulai lihat reputasi Pak Lanyala apa di belakang itu. Tapi orang nggak bisa nyodorin hal lain kan. Tetapi masyarakat sipil punya kesempatan untuk menyodorkan konsep kepemimpinan baru. Nah itu saya kira yang juga lagi dipikirkan oleh kelompok masyarakat sipil yang tiba-tiba ya aktivis saja yang mimpin. Karena orang anggap bahwa ya aktivis justru yang paling bersih itu kan. Jadi rakyat nanti akan dipaksa untuk memikirkan siapa yang kita ingin titipkan jenis kepemimpinan baru. Jelas partai-partai yang selama ini ada di istana itu pasti disingkirkan. Jadi deparpolisasi atau deistanaisasi Pak, deistanaisasi dalam arti parpol di sana itu udah harus dicarikan jalan keluar juga supaya mereka nggak ngaco dalam proses perubahan nanti. Nah kita udah terlalu jauh bicara seolah-olah kita sudah di depan pintu perubahan nih. Nggak, tapi penting kita menyiapkan dan kemudian juga penting buat bangsa ini untuk mengidentifikasi persoalan sesungguhnya gitu. Karena kan kalau katakanlah begini, kalau istilah medis gitu, kalau kita salah diagnosa
gitu tuh kan nanti malah bisa juga salah pengambil dalam terapinya gitu, yang persoalan sebenarnya tangannya tapi yang dipotong kakinya kan, ini jadi dan itu yang saya kira berbahaya gitu. Ya, lebih berbahaya kalau diagnosanya menyatakan udah sehat, maka masuk ke kamar rehabilitasi, tapi ternyata dikirim ke kamar jenazah, itu bahaya. Kan sebenarnya nggak perlu jauh-jauh, kita nggak perlu belajar dari di luar negeri, misalnya perubahan terjadi di mana di Afrika Selatan pasca apartheid, atau perubahan bagaimana Korea Selatan yang sekarang menjadi negara sangat modern gitu, pernah mengalami masa-masa diktatoriat zaman Pak Chung Hee dan sebagainya gitu kan. Dan kita sendiri sebenarnya pernah mengalami pada masa reformasi kemarin, yang mimpi kita kemarin kan bahwa Indonesia itu akan menjadi sebuah negara yang indah, negara yang demokrasi, di mana demokrasi terbesar ketiga di dunia, kemudian kompatibel antara Muslim dengan demokrasi, kan bisa jadi contoh yang baik. Ternyata kita kembali lagi demokrasi kita berjalan mundur. Ya, itu regresi yang terjadi, kemunduran itu disebabkan oleh yang sering kita ucapkan, kemampuan presiden sebagai kepala negara untuk membaca ketegangan antar warga negara itu nggak dapat. Jadi kalau itu udah pasif, itu karena Pak Jokowi nggak mampu untuk menatap bangsa ini betul-betul secara imparsial. Tetap Pak Jokowi ada Islamofobi yang dibisikkan oleh kalangannya, sehingga kalau terjadi proses awal perubahan politik, the beginning of the end, itu dendamnya belum selesai, sehingga itu yang kita khawatirkan. Dendam itu kan nggak rasional, jadi mungkin banyak pihak yang berpikir kita balas dendam dulu baru kita tata Indonesia, itu kan itu buruk kan. Sebetulnya kita bisa tata Indonesia tanpa balas dendam, tapi ya bagaimana kita mau terangkan pada Presiden Jokowi bahwa selama ini tetap bangsa ini terbelah, dan buzzer-buzzer ini juga nggak ngerti bahwa mestinya kita berpikir shaping ideas itu kita bentuk ke depan. Ini mereka buzzer karena dulu dia nggak tahu bahwa justru dengan reaksi-reaksi buzzer ini bangsa ini makin terbelah, dan Pak Jokowi juga mendua antara menertibkan buzzer dan memanfaatkan mereka jadi relawan. Itu soalnya tuh. Lain kalau di sekitar Pak Jokowi ada tim teknokrat yang hanya berpikir teknokratis, ada tim politik yang betul-betul hanya ingin berpikir tentang bangsa. Seperti Pak Harto dulu, Pak Harto itu betul-betul pisahin tuh, tim teknokratis itu adalah pakar-pakar dari UI, ITB, UGM juga ada, yang nggak boleh berpikir politis. Tapi ada kelompok politisnya, tuh penasihat-penasihat dia dari Golkar, militer, segala macam. Sehingga waktu terjadi perubahan, kita tahu kemana arahnya. Tuh. Politisi tentu ingin memanfaatkan kekuasaan Presiden Soeharto, tapi teknokrat selalu kendalikan Presiden supaya jangan bicara tentang politik, ini teknis ekonomi. Nah ini nggak ada, nyampur semua kan. Jadi semua Menko adalah politisi, kan ajaib tuh. Itu buruknya, sehingga teknokrasi nggak bisa jalan. Nah kalau itu nggak jalan, maka orang nggak dibiasakan untuk menyelesaikan soal secara institusional. Yang terjadi adalah gerakan-gerakan yang tadi basisnya ada dendam. Itu bahayanya bangsa ini. Ya, saya kira di luar ada sekarang mahasiswa yang sedang bergerak, kemudian mengkritisi Jokowi dan sebagainya. Saya kira harus ada satu kelompok orang yang duduk dengan tenang gitu, memikirkan persoalan bangsa ini, bagaimana kita keluar dari persoalan yang seperti menjadi labirin gitu. Nanti kita menganggap bahwa musuh utama kita itu adalah Jokowi, ternyata sebenarnya kita salah diagnosa gitu, karena Jokowi itu bukan ya, itu hanya simptom lah gitu ya kalau penyakit ya, Jokowi itu bukan betul. Nah, bukan problem sesungguhnya gitu. Ya, Pak Jokowi memang iya betul, itu gejala untuk membaca penyakit bangsa ini adalah lihat kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Tetapi di belakang Pak Jokowi ada sel-sel yang memang udah rusak gitu. Dan sel-sel itu yang mesti diterapi. Ada sistem metabolisme yang kacau. Jadi sel-sel politik kita yang dikuasai oleh oligarki, metabolisme kita yang tidak bisa sempurna karena diasuh oleh dendam segala macam. Jadi satu paket besar memang yang ya betul, Harsu dan FNN kita bikin refleksi terus. Selain kita sih gembira-gembira aja ada perubahan politik, tapi itu kan kegembiraan yang agak palsu karena kita hanya ingin ada perubahan tanpa kita tahu desain setelah itu siapa yang atur. Betul. Nah itu poinnya. Dan kita akan bikin refleksi setiap akhir pekan, kita ingatkan itu. Jadi silahkan berdemo, sekaligus silahkan kita menyiapkan satu desain politik baru. Yes.
Oke, terima kasih Bung Rocky. Sekali-kali lah kita akhir pekan ngomong yang serius gitu, karena memang persoalan bangsa kita ini sangat serius gitu ya. Dan tetap saja dengan semangat awal kita selalu mengatakan bahwa salah satunya yang kita ajukan tesis kita untuk menyelesaikan persoalan bangsa itu adalah 0%. Iya. Ya. Dan mahasiswa mengerti sekarang bahwa 0% itu adalah salah satu tiang untuk membersihkan oligarki politik. Oligarki ekonomi menyusul setelah itu. Oke. Thank you Bung Rocky. Mantap.